Satu lagi ya, nah Ibu ya, Kak. Sebentar ya. Satu lagi. Satu kali kegiatan. Berarti itu kelasnya Bu Nini. Coach, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nini dan juga Pak Amin. Apa kabarnya nih? Selamat Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya, karena terlihat dari wajah-wajah yang sangat ceria ya, senyumannya menebarkan hal yang positif ya. Oke, Bapak Ibu, Bu Nini dan juga Pak Amin, hari ini kita akan mengadakan tentang supervisi. Nah, oke, untuk Bu Nini, apa kabar Bu? Baik ya Bu ya? Sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Oke, Bu Nini, untuk supervisi kali ini saya akan coba memandu Ibu serta Pak Amin dalam rangka supervisi dalam sesi ini. Oke, kira-kira Bu Nini, adakah yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi dan juga mungkin di bagian mana saja yang bisa saya bantu mengamati dan juga penilaiannya ini? Mungkin yang sekarang menjadi sedikit permasalahan di pendekatan sosial dan emosional ya Pak ya. Seperti itu Pak Ari. Berarti penilaian yang akan Ibu ambil sendiri adalah terhadap tadi ya Bu ya, sosial emosional tersebut ya. Oke, silakan Ibu Nini untuk bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ya Pak Ari, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Pak Amin, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nini. Iya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat karena tanggal muda Ibu. Oh, alhamdulillah tanggal 1. Betul-betul ya Pak ya. Mungkin beberapa menit ke depan untuk sesi ini saya akan berdiskusi dengan Pak Amin tentang pendekatan sosial emosional yang kita fokuskan pada guru-guru ya Pak ya, terutama guru-guru di sekolah Pak Amin sendiri bertugas. Nah, untuk yang pertama Bapak, kira-kira di tempat Bapak pendekatan terutama yang sosial emosional guru-gurunya itu seperti apa ya Pak ya? Baik Ibu, di sini saya akan bertanya mungkin mengenai pendekatan sosial emosional tentang bertanya dan mendengar Ibu. Situasinya itu seperti apa ya Pak untuk yang tadi bertanya dan mendengar untuk di sekolah Bapak? Baik, di situasi yang ada pada saat ini itu guru minim sekali untuk bertanya dan mendengar mengenai hal-hal yang baru seperti itu Ibu. Oh, gitu ya Bapak ya. Kira-kira apa ya Pak yang mempengaruhi hal itu Pak? Mungkin faktor karena banyaknya administrasi atau program-program sekolah yang sedang dijalankan seperti itu Ibu, demikian. Oh, iya. Situasinya yang diinginkan oleh Pak Amin untuk kondisi seperti itu situasi yang seperti apa Bapak? Situasi yang ingin saya inginkan itu yang pertama terstruktur Ibu. Jadi ketika melakukan kegiatan itu terstruktur, jadi tidak bentrok sama kegiatan-kegiatan atau mungkin program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah. Demikian Ibu. Oke. Kegiatannya bentrok itu apakah yang sudah direncanakan atau memang kegiatan yang tentatif yang tiba-tiba dilaksanakan gitu Pak, tanpa ada di program? Tentatif Ibu, tentatif. Oh iya. Misalkan, Contoh yang berbarengan itu seperti apa Bapak? misalkan dari dinas itu memberikan sebuah pekerjaan atau kegiatan yang lain, sedangkan di sekolah sudah terprogram kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan seperti itu Bu. Jadi kemungkinan bisa bentroknya seperti itu. Demikian Ibu.
dengan adanya kegiatan yang bergabung atau bentrok itu Pak di dalam waktu yang sama, kira-kira apa yang bisa membuat itu bisa berjalan dengan lancar walaupun kegiatannya itu tidak ada di program? Baik Ibu, di dalam kegiatan yang bentrok tersebut, harapan saya itu mungkin bisa pembagian tugas kepada rekan-rekan guru yang mungkin ada free dalam kegiatan di hari tersebut, seperti itu misalkan. Demikian Ibu. Selain itu Bapak kira-kira ada gagasan terbaru dari Bapak nggak selain pembagian tugas yang diberikan? Gagasan yang mungkin nanti saya akan terapkan di dalam situasi yang seperti itu tadi, bentrok ketika jadwal bersamaan, mungkin untuk penambahan guru lagi, atau mungkin ada yang piket atau penambahan personil gitu, seperti itu Ibu. Jadi bisa membackup kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa dilakukan secara bersamaan, seperti itu Ibu. Apa ya Pak yang disiapkan untuk mengimplementasikan gagasan itu biar terwujud Bapak? Mungkin saya akan mendekatkan ke pimpinan-pimpinan lebih ya, stakeholder yang terkait, ke pimpinan dan ke pengawas, atau mungkin ke yang lebih tinggi lagi, seperti itu, biar apa yang menjadi kendala-kendala saya itu ditampung dan bisa diwujudkan. Karena kalau saya berpikir sendiri, menjadi ide sendiri tanpa ada campur tangan dari mereka, saya rasa sangat sulit untuk mewujudkan hal tersebut gitu. Jadi saya harus mendekatkan sama pimpinan-pimpinan Ibu. Kira-kira dari rentang 1 sampai 10 untuk gagasan serta kegiatan yang sudah Bapak lakukan dalam satu waktu itu biar tidak bentrok, kira-kira berapa Pak rentang penilaiannya? 8 Ibu, penilaian dalam rentang waktu itu 8. Pak, waktu yang tepat untuk pelaksanaan agar kegiatan itu biar bisa berjalan dalam satu waktu. Apakah langsung dari itu? Apakah memang sebelumnya dibicarakan dulu dengan kepala sekolah agar ditunda dan seterusnya? Kira-kira kapan? Mungkin saya akan berdiskusi terlebih dahulu, minta solusi-solusi, tukar pendapat sama rekan sejawat, sama pimpinan, agar bagaimana waktu ketika kegiatan tersebut bentrok itu bisa dibagi, bisa berjalan bersamaan dengan tidak adanya kerugian yang lain. Misalkan guru, mungkin rekan sejawat yang jamnya tidak ada, jam kosong sama mata pelajaran yang lain, bisa menggunakan waktu kegiatan itu untuk mengikutinya, seperti itu Ibu. Demikian. Mungkin tidak Pak ditemui guru yang menolak, karena ini kan sesuai dengan pendekatan yang kita bahas, emosional dan sosial, menolak dengan alasan tertentu untuk melaksanakan hal tersebut. Baik Ibu, di saya sendiri ada Ibu, beberapa dari rekan sejawat mungkin yang belum bersiap ya, belum bersedia untuk mengikuti kegiatan tersebut untuk menggantikannya. Demikian Ibu. Caranya, solusinya bagaimana Pak? Kalau yang sudah menolak atau tidak bersedia untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan yang sudah diberikan? Pertama, saya akan menghubungi pimpinan saya sebagai pimpinan tertinggi di sekolah saya. Saya akan memberikan masukan-masukan kepada pimpinan saya
bagaimana cara agar rekan sejawat saya itu mau menerima program-program yang sudah dijalankan atau mungkin bentrok dan mau mengikutinya, karena pimpinanlah sebagai ujung tombak untuk memberikan suatu pekerjaan kepada bawahannya. Seperti itu Ibu, demikian. Wah, luar biasa ya Bapak. Untuk rekan sejawat yang lain Pak, itu kan tadi dari kacamata Bapak untuk ke pimpinan dalam memberikan arahan. Untuk rekan sejawat lain mungkin ada masukan atau saran yang disampaikan Pak? Untuk rekan teman sejawat yang lain, harapan dan masukannya sudah saya terima juga. Bahkan dari rekan sejawat itu apa yang menjadi itunya, program-programnya atau mungkin dari mereka sendiri sudah disampaikan, dan insya Allah juga akan saya terapkan juga apa yang jadi program-program saya mungkin, atau ide-ide dari saya akan sampaikan ke teman rekan sejawat saya. Seperti itu Bu, demikian. Berdasarkan diskusi kita di beberapa waktu kebelakang tadi, Bapak kira-kira apa Pak yang menjadi kesimpulan Bapak dari hasil diskusi kita? Baik Ibu, kesimpulan yang dari hasil diskusi saya pada sesi coaching hari ini yaitu tentang bagaimana cara agar kemampuan bertanya dan kemampuan mendengar serta memberikan umpan balik kepada rekan sejawat itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa terprogram dan mengikutinya. Demikian Ibu. Terima kasih Pak Amin untuk diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa membahas lagi, menggali lebih dalam untuk pengembangan kompetensi lain yang akan kita lakukan. Terima kasih untuk waktunya Pak Amin. Semoga selalu sehat dan bahagia. Demikian Pak Ari, diskusi saya dengan Pak Amin, Coach dan Coach untuk topik di pendekatan sosio-emosional. Kembali ke Pak Ari, silakan. Wah, sungguh luar biasa sekali nih ya. Saya sungguh mengapresiasi atas pertemuan kita hari ini. Oke, untuk Bu Nini, kira-kira nih Bu Nini, tadi sudah cukup bagus untuk membantu Pak Amin ya dalam potensi yang kira-kira apa nih Bu Nini? Adakah penilaian Bu Nini terhadap performa dalam potensi tadi yang telah Bu Nini lakukan bersama Pak Amin? Ya, jadi performa yang saya tampilkan kemudian memberikan coach ke Pak Amin tentang pengembangan kompetensi, pengembangan diri baik secara individu maupun kepada sesama rekan. Di sini kita sama-sama menggali dan mempelajari bahwa pendekatan sosio-emosional itu sangat penting, terutama dengan rekan sejawat. Karena kalau kondisi di lapangan atau kondisi kita tempat bekerja tidak nyaman, kita tidak akan enak untuk bekerja. Jadi itu memang penting Pak bagi saya. Perlu kita gali untuk kita diskusikan bersama-sama pendekatan sosio-emosional. Berarti di bagian untuk meningkatkannya itu adalah dari penilaian tadi adalah pada saat berkolaborasinya Ibu ya? Iya, saat bertukar pikiran, memberi umpan balik, dan terakhir direfleksi, itu terlihat ya Pak, bahwa memang ini semua dilakukan, artinya terjadi di setiap sekolah. Kadang-kadang ada pemberian tugas yang tiba-tiba diberikan kepala sekolah dalam waktu yang bersamaan. Kadang-kadang teman-teman ada yang nolak, ada yang tidak mau. Nah itu menjadi permasalahan tersendiri. Dan harus luar biasa nih obrolan kita nih bersama Bu Nini sebagai coachnya dan juga coachnya Pak Amin, sangat luar biasa seperti hari ini. Dan juga kira-kira saya mau nanya satu lagi nih, bagaimana perasaan Bu Nini pada saat mendampingi Pak Amin dan juga Pak Amin pada saat didampingi oleh Bu Nini gitu, gimana? Boleh diutarakan? Silakan Pak Amin atau saya dulu?
Ya silakan. Saya dulu ya Bu ya. Alhamdulillah perasaan saya sangat senang dan luar biasa sekali karena sesi coaching untuk saat ini apalagi sosial emosional itu bagi saya sangat benar-benar beda sendiri dari yang sebelumnya karena sosial emosional ini berkaitan dengan individu masing-masing ya, jadi benar-benar luar biasa sekali itu seperti itu. Demikian. Saya pun di diskusi ini sangat membuka pemikiran, membuka mindset bahwa tidak hanya topik-topik tentang pembelajaran, gaya belajar maupun tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesiswaan, tapi sesama rekan sejawat itu penting untuk kita diskusikan bersama-sama. Karena dari situ kita bisa menghargai, berkolaborasi, sehingga kita bisa bekerja bersama-sama. Karena kalau dengan saudara, mungkin kita bertemu seminggu 1 kali atau 1 bulan sekali. Tapi kalau bertemu dengan rekan sejawat, teman-teman di sekolah, setiap hari dan setiap menit. Itu yang harus kita hargai dan kita laksanakan. Demikian Pak Ari. Oke, terima kasih Bu Nini. Oke, dari apa yang tadi saya amati ya, pada saat terjadinya sesi hari ini, itu sudah sudah sesuai sih Bu ya, lebih tinggi dari standar yang kita harapkan gitu ya Bu ya, Ibu dan juga Pak Amin, dan juga namun demikian Pak Amin dan Ibu Nini juga kita masih melihat hal-hal yang masih bisa kembangkan ya, seperti Bu Nini sampaikan bahwasanya kita harus berkolaborasi untuk sesama teman sejawat, karena teman sejawat itulah yang akan membuat semangat kita dalam bekerja dan membuat pekerjaan kita itu bisa berjalan dengan lancar. Justru makanya kita harus berkolaborasi dengan teman sejawat kita. Saya rasa itu saja sudah cukup bagus ya semuanya yang tadi saya sampaikan. Terima kasih untuk Bu Nini dan juga Pak Amin. Saya akhiri ya hari ini. Oke, kita minta plus dulu buat kita semuanya. Amin. Oke, luar biasa sekali ya teman kita hari ini. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Ari, Bu Nini.